Hello everyone, Punky here. Di video ini aku akan ngasih jurus-jurus, teknik-teknik, tips-tips untuk produksi musik dan mixing dan sekitarnya. Di sini aku pakai contoh remake lagunya Twice, I Can't Stop Me. Ini adalah sebuah remake yang waktu lagunya rilis, aku langsung, wah kok menarik ya, bikin remake-nya. Di sini aku akan nunjukin lagunya potong-potongan per bagian yang aku bahas. Kalau kamu pengen denger lagunya full, kamu bisa cek uploadanku di remakeku di link in the description. Atau juga nanti dengerin kalau belum tahu, dengerin versinya Twice, versi aslinya. Nanti kami juga bisa membandingkan seberapa mirip, kalau ada perbedaan apa yang aku buat sini. Ya karena aku bikinnya agak-agak berusaha mirip, tapi aku juga berusaha menambah spices, bumbu-bumbu yang ini kayaknya enak dibikin gini, kayaknya enak dibikin gini. Ada unsur gitu-gitunya juga. Tips pertama ini tentang snare, terutama dalam hal reverbnya. Jadi di sini aku bikin reverbnya itu waktu bagian first itu dia reverbnya cenderung di tengah, dan kalau dengerin ada musiknya tuh cenderung jinak-jinak aja ya. Tapi nanti begitu waktu chorus kan instrumen lainnya juga lebih rame dikit ya. Kalau reverb snare-nya tetap jinak-jinak saja, itu bisa jadi reverbnya akan terasa tenggelam. Dan di sini aku bikin waktu chorus itu reverb snare-nya lebih banyak dan lebih lebar. Ini juga cukup umum dan bisa banget kita contek kalau kita bikin lagu gitu. Reverb snare-nya misalnya itu di first, yang first kan biasanya vibe-nya emang cenderung santai gitu ya, kayak ngomong biasa gitu kan. Tapi nanti begitu sampai chorus nanti reverb-nya lebih banyak atau lebih lebar, atau mungkin ganti suara snare yang lebih gede. Kita bisa bikin seperti itu nih. Mari kita dengarkan perbedaannya snare-nya di first dan di chorus. Ini ya suara snare-nya. Bisa didengarkan, dia reverb-nya kayak nyatu sama snare-nya. Yang pertama itu dia reverb-nya kayak bukan exactly untuk membentuk ruangan. Dia benar-benar reverb yang ditambahkan untuk membentuk tone snare utamanya. Snare-nya bisa dilihat sini, ini terbentuk dari 3 tone. Ini aku pakai sampel di Complete. Ya, pengeluaran snare di Complete ini free. Kamu bisa mendapatkan suara dan efek-efek di Complete Complete Start. Kamu bisa pakai sound ini secara gratis. Harus diproses demikian rupa. Ya, ini yang pertama. Jadi cenderung banyak suara mid dan high-nya. Terus ada suara snare kayak gini. Ini untuk nambah punch-nya dikit. Bersama-sama itu semua jadi seperti ini. Ini lagunya nuansanya retro, agak bernuansa 80s gated reverb gitu ya. Tapi aku di sini tidak exactly memakai gated reverb. Di sini aku membuat sound snare yang kayak terpotong itu dengan memotong sampel snare-nya. Ini kayak nggak sampai habis kan. Ini suara snare aslinya udah cukup ada tail-nya. Jadi ya ini aku potong kayak gini, itu untuk memotong tail-nya yang udah kayak reverb suaranya. Ya itu cenderung reverb untuk membentuk tone snare-nya. Kalau untuk reverb ruangan dan sekitarnya, ini reverbnya sedikit banget ya. Ini reverbnya dengarkan aja. Ada ambientnya dikit, hampir gak kedengaran. Ini waktu first. Kalau terdengar ada reverbnya, itu adalah reverb yang membentuk tone snare-nya itu, dan dia letaknya cenderung di tengah ya. Dan sekarang kita ke chorus. Chorusnya seperti ini. Snare-nya berubah suara jadi seperti ini. Ya, jadi beda banget. Itu adalah karena aku menambahkan layer reverb ini. Kayak gini. Ya, seperti itu. Semua sama instrumen yang lain. Settingan reverbnya ini bisa dilihat di sini. Ada pre-delay-nya supaya mulainya nggak exactly waktu snare-nya bunyi. Ini nggak terlalu panjang, ini panjangnya cukup sedengan aja. Tapi terus juga ada gate. Ini kalau nggak ada gate-nya seperti ini. Terus dipotong ada gate-nya. Ya, layer reverb-nya
bisa diproses sesuai kebutuhan, sesuai keinginan. Terus ini aku kasih stereo enhancer. Jadi reverbnya menyebar cenderung di samping. Yang satunya ini layer frekuensi high. Aku sering pakai kayak gini. Kalau kamu lihat tutorial drumku, aku juga sering memisah-misah suara dari seperti ini kan, memecah frekuensi. Oh, yang ini frekuensi mid-nya sendiri, ini frekuensi high-nya. Dia frekuensi high sendiri, dan ini semacam aku sering ngasih kayak gini. Itu untuk membuat snare-nya terasa lebih nembus mix. Kan kadang snare kalau terlalu gelap tenggelam kan ya. Itu aku kasih layer suara bright kayak gini. Misalnya snare-nya terasa kurang maju dikit, itu aku bisa cuman nambahin frekuensi bright-nya ini aja tanpa mengganggu, tanpa mengubah settingan frekuensi-frekuensi yang lain. Di sini ini nggak terlalu berpengaruh. Ini kasih ekstrim. You can do that if you want to. Jadi jurus yang pertama, di sini snare-nya aku bikin di first itu snare-nya reverb-nya nyantai dan cenderung di tengah. Waktu sampai chorus, reverb-nya lebih keras dan lebih nyebar ke kanan kiri gitu ya. Dibikin gini kenapa? Biasanya first itu cenderung nyantai dan biasa aja. Terus chorusnya biasanya instrumennya rame. Itu supaya suara reverbnya snare-nya lebih kedengaran, atau juga biar lebih lebar juga kan ya, supaya terasa gede dan mantap dan megah, something like that. Reverb snare-nya bisa dibikin pakai jurus-jurus kreatif seperti ini.